Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk di tanggal 5 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang penuh keberkahan, syahrun mubarak, yakni syahrul Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Kita masih di bab yang kedua, keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Sekarang kita di poin ke-12. Betul Ibu? Qala hafizahullahu, qala rahimahullahu ta'ala, di antara keutamaan dan keistimewaan ilmu syar'i dan mempelajarinya, menuntut ilmu itu adalah jihad di jalan Allah, dan orang yang menuntut ilmu laksana mujahid fi sabilillah. Berdasarkan hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah wa man dakhalahu li ghairi dzalika kana kan nadhir ila ma laysa minhu." Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, Masjid Nabawi, dengan tujuan mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia laksana orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang memasukinya dengan tujuan selain itu, maka dia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, beliau mengatakan bahwa jihad melawan hawa nafsu memiliki 4 tingkatan. Jihad melawan hawa nafsu memiliki 4 tingkatan.
Yang pertama, berjihad untuk mempelajari petunjuk, atau berjihad untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dan agama yang benar, mempelajari ad-din, mempelajari al-haq dan ad-dinul haq, dan mempelajari agama yang benar. Al-huda wa dinil haq. Al-huda itu maksudnya adalah ilmu nafi. Sedangkan dinul haq itu yang dimaksud adalah amal saleh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk, dan dinil haq, agama yang benar. Al-huda yang dimaksud adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah, sedangkan dinul haq yang dimaksud adalah amal yang saleh. Seorang tidak akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan dua ini, ilmu nafi dan amal saleh. Ini tingkatan pertama. Ya, masing-masing kita berusaha untuk berjihad, mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya. Mempelajari ilmu yang bermanfaat dan juga mempelajari amal saleh. Kemudian yang kedua, berjihad untuk mengamalkan ilmu setelah dia mengetahuinya. Jadi jihad di dalam menuntut ilmu, yang kedua jihad di dalam mengamalkan ilmu. Kedua-duanya jihad. Yang ketiga, jihad untuk mendakwahkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya. Jihad untuk mendakwahkan ilmu. Taib. Mengajarkan kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Nah, yang keempat, berjihad untuk sabar dalam berdakwah kepada Allah dan sabar terhadap gangguan manusia. Dia menanggung kesulitan-kesulitan dakwah itu semata-mata karena Allah. Poin sabar ini sejatinya mencakup ketiga poin sebelumnya. Orang belajar itu butuh kesabaran. Orang mengamalkan ilmu juga butuh kesabaran. Apalagi mendakwahkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Kesabaran itu sendiri membutuhkan apa, Bu? Kesabaran itu sendiri membutuhkan sabar. Kita mesti bersabar di dalam kesabaran. Nah, siapa yang memenuhi 4 tingkatan ini, maka dia termasuk orang-orang yang dikatakan Rabbani, mendapatkan tarbiyah secara khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mesti kita sadari bahwa menuntut ilmu itu jihad. Menuntut ilmu itu jihad. Maka jihad itu butuh kesabaran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian beliau nukilkan athar dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang wafat di tahun 32 Hijriah. Beliau mengatakan, barang siapa berpendapat bahwa pergi mencari ilmu tidak termasuk jihad, sungguh dia kurang akalnya.
Artinya apa? Ya memang menuntut ilmu itu bagian daripada jihad. Jihad itu ada berapa, Bu? Jihad itu kan ada dua. Yang pertama bisayfi wassinan. Jihad dengan pedang dan tombak. Maksudnya berperang, angkat senjata. Kemudian yang kedua, jihad bil ilmi wal bayan. Jihad dengan ilmu dan penjelasan. Nah, sebagian orang taunya jihad itu ya angkat senjata. Dia lupa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka duduk bersimpuh, mengkaji, mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dengan sumbernya yang murni dari Quran dan juga sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu juga adalah jihad. Jadi Ibu, yang sedang kita lakukan saat ini adalah jihad. Maka kalau sedang jihad ngantuk, gimana Bu? Kalau sedang jihad ngantuk, pantas enggak? Enggak pantas, sedang jihad ini. Gitu ya. Jihad kok ngantuk? Ngantukan. Bangun, yang ngantuk bangun. Ada yang ngantuk Ibu? Pagi-pagi sudah ngantuk. Tapi husnudzon saja, mungkin kelamaan tahajudnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi berjihad dengan hujjah, dengan dalil, dan juga dengan keterangan. Tadi yang kita sampaikan, jihad dengan ilmu dan bayan, itu didahulukan atas jihad dengan pedang dan tombak. Dalam beberapa riwayat hadis juga demikian. Nabi itu kalau memerangi satu kelompok manusia dengan pedang dan tombak, itu tidak ujug-ujug diperangi. Tahapannya kan diajak dulu ke Islam. Ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau akan selamat. Terjaga darahmu, hartamu, terjaga kehormatanmu. Kan begitu. Taib. Ketika tidak mau masuk Islam, maka ditawarkan jizyah. Bayar jizyah, bayar upeti, bayar pajak. Ya upeti. Ya untuk siapa? Untuk orang-orang kafir zimmi. Kalau juga tidak mau membayar jizyah, maka barulah kemudian diperangi. Nah, dari situ kita memahami bahwa jihad dengan hujjah, dengan dalil, dengan ilmu, itu didahulukan daripada jihad pakai tombak dan pedang. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar berjihad dengan Al-Qur'an melawan orang-orang kafir. Di surat Al-Furqan ayat 52 Allah sampaikan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka bihi dengannya, yakni dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Artinya sungguh-sungguh mendakwahkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh menyampaikan, mendakwahkan Al-Quran kepada manusia. Karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik dengan cara menyampaikan hujjah, menyampaikan dalil dan keterangan atau penjelasan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan di dalam kitabnya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, qala rahimahullahu ta'ala wal jihadu bil hujjati wal bayan muqaddamun
'alal jihad bis-sayfi was-sinan. Jihad dengan hujjah, jihad dengan dalil, jihad dengan ilmu syar'i itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan tombak. Jelas ya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dari masa dahulu sampai nanti datangnya kiamat, jihad dengan ilmu itu didahulukan daripada jihad dengan senjata. Ajak dulu manusia ke dalam Islam, ya, berikan penjelasan kepada mereka tentang Islam. Barakallahu fikum. Tentu harapan besarnya mereka mendapatkan hidayah Islam, hidayah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, dari sini juga kita memahami bahwa di antara wasilah terbesar untuk orang itu mendapatkan hidayah apa, Ibu? Di antara wasilah terbesar untuk orang dapat hidayah, dia mendengarkan hujjah dan bayan. Mendengarkan hujjah dan keterangan, penjelasan. Begitu kan? Supaya orang itu paham, supaya orang itu berfikir, supaya orang itu kemudian bisa menganalisa dengan bekal fitrah, dengan bekal akal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Baik. Kita lanjutkan poin ke-13. Di antara keistimewaan keutamaan ilmu dan mempelajarinya, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Masya Allah. Ilmu yang diajarkan itu akan tetap mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Hadisnya sangat populer, sering kita dengarkan, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan juga yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu." Jika manusia meninggal dunia, maka pahala amalnya itu akan terputus kecuali 3 hal. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Taib. Perhatikan ini, dari 3 ini mana yang kemudian bisa kita memaksimalkannya? Syukur-syukur 3-3-nya bisa dimaksimalkan. Setidak-tidaknya ada yang nyangkut pada diri kita untuk bekal mati kita. Sedekah jariyah misalkan. Ibu, sedekah jariyah itu apa saja? Di beberapa riwayat yang lain itu dijelaskan contoh-contohnya. Apa saja contohnya? Mengalirkan air. Masya Allah, di Jawa itu ada program namanya pipanisasi. Pipanisasi. Maksudnya apa itu? Mengalirkan air pakai pipa dari sumbernya, dari atas gunung biasanya. Di atas gunung, dari sumbernya, kemudian dialirkan melalui pipa. Pipa yang bukan pipa kaku ya, tapi pipa yang elastis itu. Itu Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan itu dikerjakan oleh teman-teman kita yang sudah ngaji sunnah. Begitu ya. Itu kalau ada program itu bisa 100 yayasan kumpul semua. Dari mana-mana. Karena kita naik gunung,
baru kemudian dibagi-bagi tugas 1 kilometer. Siapa yang bertugas kalau jaraknya 10 kilometer sampai ke bawah, ya, itu masing-masing dibagi tugas. Dan Masya Allah, dengan ada program seperti itu, ya, dakwah sunnah itu semakin ada di hati manusia. Orang tidak lagi kemudian terbawa fitnah bahwa belajar sunnah itu bikin orang jadi radikal, ya, susah bersosialisasi. Ya. Itu banyak sekali manfaatnya, Masya Allah. Itu amal jariyah, menggali sumur, kemudian airnya dimanfaatkan oleh banyak manusia. Apalagi Bu? Bangun masjid termasuk sedekah jariyah. Bangun pesantren termasuk ngasih makan para penuntut ilmu. Ya Ibu, ngasih makan para penuntut ilmu jariyah bukan itu? Ibu, misalkan ada anak yatim nih. Anak yatim. Ada di sini anak yatim? Enggak ada. Ibu-ibu kok, bukan anak-anak. Anak yatim. Misalkan ibu kafil makannya. Dia sedang ada di pondok misalkan. Dari umur 6 tahun sampai dia akil balik kan batasannya ya. Sampai usia taruhlah 15. 9 tahun ibu kasih makan dia. Kira-kira orang dikasih makan membesar enggak Ibu? Membesar. Kalau anak-anak meninggi dan membesar. Kalau kita dikasih makan terus melebar, begitu ya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia tumbuh berkembang dewasa. Ya. Berat badannya nambah, kemudian tinggi badannya juga bertambah. Ilmunya juga bertambah. Amal solehnya juga bertambah. Kullu lahmin nabat. Ya, setiap daging yang tumbuh, kalau di dalam hadis daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka adalah tempat yang paling utama baginya. Begitu kan? Nah, kalau daging itu tumbuh dengan wasilah kita, tumbuhnya itu di dalam kebaikan, jadi pahala enggak? Jelas jadi pahala. Sampai kemudian anak itu soleh, solehah. Dengan wasilah kita dia tumbuh berkembang dewasa menjadi anak muda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang berkontribusi memberikan makan kepadanya dapat jariyahnya. Dapat jariyahnya. Apalagi contoh lainnya. Mencetak buku dibagikan secara majan, secara gratis. Buku-buku bermanfaat. Apalagi wakaf Al-Quran, wakaf tanah untuk pesantren, dan lain sebagainya. Itu semua masuk kategori sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dengan ikhlas. Nah, ini juga termasuk amal jariyah. Kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, 3 perkara ini syukur-syukur kita ada semua di dalamnya. Kalaupun tidak, ya setidak-tidaknya satu yang bisa nyangkut pada diri kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Ibu. Ada sebagian orang itu Masya Allah sudah bisa membangun 5 masjid di berbagai daerah dengan dananya sendiri. Gitu ya. Dengan dananya sendiri. Ada yang sudah berhasil membangun pesantren. Masya Allah. Dengan dananya sendiri. Ada yang Masya Allah bikin pesantren digratiskan. Begitu ya.
dengan jerih payahnya. Nah, ini luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita sudah melakukan apa, Ibu? Kita sudah melakukan apa? Kadang duit 2.000 saja diributkan, begitu ya. Ada hal-hal yang sebetulnya remeh-temeh, kemudian suka diributkan. 2.000 perak sampai diributkan. Padahal mungkin suaminya gajinya 20 juta. 2.000 perak kemudian diributkan. 3.000 perak diributkan. Orang-orang sudah kemana gitu ya? Kita muyak saja di situ. Nah, kita semestinya berusaha ya bagaimana kita memberikan kontribusi yang terbaik. Bisa dengan harta, alhamdulillah. Bisanya dengan tenaga, alhamdulillah. Bisanya dengan ide, pikiran, gagasan, alhamdulillah. Jangan kemudian semuanya tidak ada. Sedekah jariyahnya enggak ada, ilmu yang diajarkan kepada orang enggak ada, anaknya juga enggak ada yang soleh. Terus apa yang kita bawa? Apa yang kita andalkan saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Masing-masing orang kan punya kapasitas. Masing-masing orang mendapatkan jatah nikmat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dirinya. Ada yang dimudahkan lewat hartanya, sok silahkan cari jariyah lewat hartanya. Ada yang dimudahkan lewat ilmunya, silahkan ya. Lewat ilmunya dia mengambil jariyah. Ada Masya Allah sebagian orang dimudahkan dengan anak. 10 tahun nikah, anaknya 10. Gitu. Masya Allah. Dan orangnya telaten. Bisa ngurus anak. Bisa ngedidik anak. Nah, itu luar biasa. Maka syukuri apa yang Allah mudahkan untuk kita. Jadikan itu sebagai sarana jariyah kita. Mendapatkan jariyah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beliau katakan di sini, hadis ini adalah dalil terkuat tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu serta besarnya buah daripada ilmu. Sesungguhnya pahala ilmu tetap diterima oleh orang yang bersangkutan selama ilmunya itu diamalkan oleh orang lain. Seolah-olah dia tetap hidup dan amalnya tidak terputus. Masya Allah. Ini di samping kenangan dan juga sanjungan yang dialamatkan kepadanya. Tetap mengalirnya pahala untuk dirinya pada saat pahala amal perbuatan telah terputus dari manusia. Itu adalah kehidupan kedua baginya. Ibu, usia kita boleh terbatas. Ya kan? 60 sampai 70 tahun saja. Keterbatasan umur kita jangan sampai membatasi aliran pahala bagi kita. Artinya apa? Berusaha untuk mendapatkan jatah jariyah yang lebih besar. Apapun itu. Sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai amal jariyah. Dan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita. Harus punya jatah di situ. Bersaham untuk akhirat. Berlomba-lomba bersaham untuk akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang kan berlomba-lomba nanam saham untuk dunia, kan begitu. Berlomba-lomba investasi dunia. Anaknya Pak Ud
ya, sudah mikirin kuliahnya. Bagus, tapi kalau berlebih-lebihan jadinya tidak bagus. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menghususkan ketiga hal di atas yang pahalanya itu tetap diterima oleh si mayit. Mengapa? Karena si mayit adalah penyebab keberadaan ketiga hal tersebut. Dia menjadi sebab terbentuknya anak saleh, menjadi sebab adanya sedekah jariyah, menjadi sebab ilmu yang bermanfaat, maka pahalanya tetap mengalir kepadanya. Seorang hamba mendapatkan pahala karena tindakannya secara langsung atau efek daripada tindakan yang dia lakukan. Maksudnya tindakan yang tidak langsung. Kedua prinsip ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillah. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين." Yang demikian itu adalah karena mereka, yakni para mujahidin, tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai satu amal saleh. Masya Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, semua hal di atas itu lahir dari tindakan mereka yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Yang mereka mampu adalah sebab-sebabnya yang mereka lakukan secara langsung. Maksudnya apa di sini? Haus, payah, lapar, membangkitkan amarah musuh, itu bukanlah karena sengaja mereka lakukan demikian. Sehingga kalau semata-mata haus, payah dan sebagainya, maka tentu tidak akan ditulis jadi amal saleh. Akan tetapi tatkala hal itu timbul dari perbuatan mereka, yakni jihad fi sabilillah, maka ditulis bagi mereka sebagai amal saleh. Barakallahu fikum. Jadi orang itu kalau menuju fi sabilillah, maka sarana-sarana yang mengarahkan ke situ, efek yang timbul dilahirkan ya dari kita menuju fi sabilillah tadi, atau ketika sedang ada di fi sabilillah, maka itu semua menjadi hitungan amal saleh. Contoh, ada orang pengen ke masjid salat jamaah. Yang ditujukan apa, Bu? Yang dituju, amal yang dituju intinya apa? Salat jamaah. Apakah kemudian salat jamaah saja yang menjadi pahala baginya? Kan tidak. Dia keluar dari rumah, baca doa, jadi pahala tidak? Jadi pahala. Langkah kakinya menuju masjid, zahiban wa raji'an, pepek pulang pergi, ya, itu dihitung pahala tidak? Dihitung pahala, dihitung pahala, dan demikian seterusnya. Ibu-ibu datang ke sini juga, niat utamanya apa? Apa, Bu? Niat utamanya ngisi kekosongan Ustadz, daripada bengong di rumah.
nggak ada kerjaan, sudah pensiun. Barakallahu fikum. Tentu tujuan utamanya apa, Bu? Belajar agama, thalabul ilmi syar'i. Gitu kan? Amalan inti utamanya kan itu. Betul, Ibu? Taib. Kira-kira yang jadi pahala apakah itunya saja? Tidak. Rentetan-rentetan yang kita lakukan sebelum datang ke sini itu semuanya jadi pahala. Ibu kalau ke sini naik angkot keluar duit 5.000. Berapa harga angkot sekarang, Bu? Ada yang naik angkot ke sini? Naik ojek ada? Suaminya yang ngojek. Taib. Nah itu bensin yang keluar, uang yang keluar untuk ongkos, ya, tenaga kita yang keluar. Kalau ibu jalan kaki mungkin berkeringat, itu butiran keringat yang keluar, semuanya jadi pahala. Tempat yang ibu pijak, semuanya jadi saksi kebaikan. Zahiban waraji'an, baik ketika berangkat ataupun ketika kita kembali. Itu semuanya jadi pahala. Ya. Semuanya jadi pahala. Bahkan ibu di sini ngantuk saja gitu. 1 menit misalkan ngantuk, 2 menit. Begitu ya. So, ibu ngantuk di rumah dengan ngantuk di sini lebih istimewa mana? Di sini. Gitu kan? Tetap di sini. Ini ngantuknya di masjid, di majelis ilmu. Tetap lebih baik dibandingkan ngantuk di rumah. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya apa? Hitungannya tetap lebih baik. Gitu ya. Nah, semua itu menjadi wasilah pahala. Bukan hanya yang kita tujunya saja. Jadi tindakan langsung atau tindakan tidak secara langsung. Ketika itu semua ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya menjadi pahala di sisi Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Poin ke-14. Dengan menuntut ilmu, kita akan berpikir yang baik, benar, mendapatkan pemahaman yang benar, dan dapat mentadaburi ayat-ayat Allah. Ini kalau nuntut ilmunya beneran ilmu yang dituntut. Apa ilmu itu, Bu? Sudah dibahas di bab-bab pertama. Artinya gini, ibu mungkin saja bertanya, Ustadz, ada orang itu belajar agama, rajin dia belajar agama. Bahkan mendalam dia di dalam beragama, tapi kok nyembah-nyembah kuburan, sholawatan sambil joget-joget. Itu loh santri-santri. Mereka belajar agama, belajar nahu, belajar sorof, belajar balaghah, belajar macam-macam. Taib. Nah, makanya di sini kita mesti memahami ilmu itu apa. Kan gitu, Ibu? Ilmu itu apa, Bu? Ibu di sini sedang ngapain? Menuntut ilmu kan? Nah, ilmu itu apa? Ilmu itu pengetahuan. Itu sinonim namanya. Ilmu syar'i itu apa? Yang ketika kita menuntutnya akan menghasilkan keutamaan-keutamaan yang tadi kita jelaskan. Sampai di poin 14 ini.
Ilmu itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Itu ilmu. Firman-Nya Allah, sabdanya Rasulullah, kemudian atharnya para sahabat. Itu yang disebut dengan hakikat ilmu. Nah, orang kalau beneran belajar ilmu, artinya dia belajar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman, pengamalan dan keyakinan generasi pertama yang terbaik dari umat ini, maka ilmu yang seperti itulah yang akan menghasilkan fadilah-fadilah yang sebenarnya. Nah, termasuk ini. Orang itu kalau beneran belajar agama dengan baik, dia akan berpikir yang baik, berpikir yang benar. Dia akan mendapatkan pemahaman yang benar, dan dia juga bisa mentadaburi ayat-ayat Allah. Inputnya baik, maka insya Allah outputnya juga akan baik. Jadi kalau kita masih suudzonan, dikit-dikit hasad, dikit-dikit dendam, dikit-dikit benci, wah ini masalah. Ilmu yang kita pelajari itu bagaimana dia mempraktekannya. Karena orang yang menuntut ilmu, dia akan berpikir yang baik-baik. Berpikirnya benar, pemahamannya juga benar, dan dia sibuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Umar bin Abdul Aziz yang wafat di tahun 101 Hijriah mengatakan, memikirkan nikmat-nikmat Allah termasuk ibadah yang paling utama. Namanya apa, Bu? Tafakkur atau tazakkur bin ni'mah. Memikirkan, mengingat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallah alaikum. Ayatnya ada kan? Sekalian orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kalian, pikirkanlah oleh kalian nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Ibu, sekedar kita mengingat nikmat itu sudah amalan yang sangat utama. Ibu pernah mikirin nikmat, Ibu? Apa yang dipikirkan? Kalau kita mikirin nikmat Allah, hasilnya apa? Hasilnya apa? Banyak hasilnya. Dan hasilnya semuanya kebaikan. Hasilnya tahadduts bin nikmah. Akhirnya kita bisa menyadari tentang nikmat Allah. Sehingga kita senang saling mengingatkan tentang nikmat Allah. Jadi Ibu, setiap keadaan yang kita alami, setiap sikon yang kita rasakan, selalu ada sisi untuk kita selalu bersyukur. Ibu pernah terpuruk? Pernah nggak Ibu? Sampai berderai air mata, begitu ya? Apapun masalahnya. Maka kalau orang itu mau merenungkan, memikirkan nikmat Allah, selalu saja ada sisi-sisi yang kita itu mau tidak mau pasti bersyukur. Ya kan Ibu? Siapa orang paling susah? Orang yang paling susah, orang yang tidak bisa menemukan celah untuk selalu bersyukur. Begitu. Sudah mah susah hidupnya,
kemudian dia tidak bisa menemukan celah untuk bersyukur, ya tambah susah. Contoh nih Ibu, contoh. Biasanya orang itu susah kalau apa? Tidak punya duit. Itu ya, yang paling gampang aja. Misalkan hari ini ibu tidak pegang duit sama sekali. Suami tidak pegang duit sama sekali. Anak-anak apalagi? Di rekening nggak ada. Di tabungan nggak ada. Di sorok-sorok lemari barangkali kita lupa nyimpen duit juga nggak ada. Pokoknya betul-betul tidak ada duit. Nah, kata orang, ini orang susah. Begitu kan Ibu? Coba cari celah untuk bersyukur apa? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bang dia seharian kokolotrak di rumahnya nyari barangkali ada uang tersimpan lupa begitu kan. Berarti kan sehat kesana kemari. Coba perhatikan ibu ke rumah sakit. Rumah sakit semakin besar, semakin banyak. Dari satu sisi kan miris sebetulnya. Berarti semakin banyak orang yang penyakitan. Nah, itu juga sakit ya. Batuk namanya. Kita bersyukur kalau masih sehat. Ibu, ada orang bawa duit 2 miliar, mau beli sehatnya ibu. Ibu kasih nggak? Ibu nggak punya duit tadi kan? Nggak punya duit sama sekali di rumah itu. Ada orang bawa duit cash 2 miliar. Bu, ibu kan sehat. Saya beli ginjal ibu 1 aja. Nih duit cash 2 miliar. Mau dijual ibu? Mau istikharah dulu? Ini 2 miliar cash. Mungkin orang akan banyak menolak. Enggak mau. Ngapain? Saya diambil ginjal 1 ditukar 2 miliar. Enggak mau saya. Nah, itu bukti bahwasannya ginjal kita itu harganya lebih dari 2 miliar. Berarti hakikatnya dia orang susah enggak? Enggak. Selalu banyak sisi untuk kita itu bersyukur. Apalagi masih hidup, sehat, hidup lagi. Begitu kan? Ada orang sehat mati loh, Bu. Habis main futsal tiba-tiba mati. Itu kan orang sehat, bukan orang sakit. Kita hidup, kita sehat, masih bisa bernafas dengan baik. Ada orang nafasnya susah. Bunyi, ngak-ngik, begitu ya. Kita Masya Allah nafas masih lega. Apalagi Bu? Kalau disebutkan terlalu banyak sisi-sisi di mana kita selalu bisa bersyukur. Ya Ibu? Dan saya kira ibu-ibu yang hadir di sini ada yang pengalaman begitu. Pengalaman yang tadi saya sebutkan, tidak punya uang sama sekali. Saya kira nggak ada. Ini uang sugih semua di sini. Jadi kan? Ya. Terus artinya apa? Ini orang yang paling susah saja versinya manusia. Ternyata kalau mau mikir aja sedikit aja mikir. Cari celah untuk bersyukur. Ternyata banyak celah-celah untuk kita bisa bersyukur. Nah, apalagi yang kesusahannya tidak separah itu. Ya Ibu, apalagi ibu yang punya bekal masih bisa setahun ke depan. Oh Masya Allah, kenapa rudet terus hidupnya? Wajah ditekuk terus, padahal tabungannya ratusan juta.
Ibu kapan mau bahagianya? Kapan mau bersyukurnya? Ya. Nah ini. Dan itu dengan ilmu. Orang punya ilmu itu orang yang paling kaya, Ibu. Makanya nanti ada pembahasan bagaimana ilmu itu lebih istimewa daripada harta di poin ke-15 nanti. Itu ya. Jadi sekedar merenungkan nikmat Allah ini sudah amalan yang istimewa. Kenapa? Karena merenungkan nikmat-nikmat Allah itu akan menghasilkan ibadah-ibadah hati yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah tasyakur bin nikmah. Kita semakin yakin dengan kemahakayaan Allah. Begitu ya. Semakin yakin dengan kebesaran Allah. Ya. Banyak orang bergantung kepada manusia dalam masalah rezeki. Dia lupa untuk bergantung kepada Sang Pemberi rezeki. Yang maha kaya, yang tidak terbatas rezekinya. Barakallahu fikum. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Karena hal itu mengumpulkan semua kedudukan orang yang berjalan kepada Allah. Keadaan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Kedudukan orang-orang yang bijaksana. Hal inilah yang mewariskan rasa cinta, rindu, takut, harap kembali kepada Allah. Rujuk, inabah kepada Allah. Tawakal, ridho, penyerahan diri, syukur, sabar. Dan segala keadaan yang dengannya hati itu menjadi hidup dan sempurna. Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat di dalam membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka dia akan lebih menyibukkan dirinya dengan Al-Quran daripada selainnya. Apabila dia melewati ayat yang dibutuhkannya untuk mengobati hatinya, maka dia akan mengulang-ulangnya meskipun sampai 100 kali. Walaupun dia menghabiskan satu malam membaca satu ayat dari Al-Quran dengan memikirkan dan memahaminya, lebih baik daripada membacanya sampai khatam tanpa mentadaburi dan memahaminya. Membaca Al-Quran dengan tafakkur dan tadabbur juga lebih bermanfaat bagi hati. Lebih membantu untuk memperoleh keimanan dan merasakan manisnya Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tafakkur adalah pokok kebaikan hati. Al-Imam Al-Hasanul Basri yang wafat di tahun 110 Hijriah mengatakan, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, maka jadikanlah membacanya sebagai salah satu dari pengamalannya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah membaca Al-Quran, itu kita sudah menunaikan sebagian daripada amalan yang mesti kita lakukan terhadap Al-Quran. Bukan sekedar baca saja. Yang lebih inti justru adalah mentafakuri, mentadaburi, dan mengamalkannya. Itu. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Maka bulan Sya'ban ini bulan muqaddimahnya. Mulai diperketat, mulai diperbanyak, mulai terus melakukan pembiasaan yang lebih maksimal lagi terkait dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran termasuk ibadah inti yang nanti akan banyak kita amalkan di bulan Ramadan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Masih ada beberapa poin terkait dengan keistimewaan ilmu syar'i dan juga mempelajarinya. Di sini ada 20 keistimewaannya. Kita sudah sampai di poin 14.
Berarti sisa 6 poin lagi insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.